Hai, selamat malam. Kembali lagi denganku Tami, kontributor cerita horor Oma Sung. Kontenku kali ini bukan tentang horor ya, tapi hashtag cerita horor tetap aku sematin ya di pojok kiri atas, karena memang itu passion saya di cerita horor. Ceritaku ini berhubungan dengan karma sebuah ucapan. Aku buat konten ini semoga mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati dengan sebuah ucapan. Mungkin aku akan membahasnya secara global aja ya, dengan kalimat simple biar mudah dimengerti. Karena seringnya aku mendengar ucapan-ucapan yang sebelumnya gak pernah disadari, suatu hari berbalik menjadi sebuah impact atau benturan pada diri sendiri. Sebetulnya udah lama ya aku mencermati banyak orang atau teman-teman terdekat yang terlalu vulgar, frontal, bahkan ekstrim saat bertutur kata. Kita kulik lebih jauh aja ya. Setiap kita pasti akan berinteraksi dengan banyak orang. Namanya juga makhluk sosial, pasti gak lepas dari hal itu. Justru di balik itu semua, aku menemukan percakapan dari satu atau dua orang, bahkan kelompok, yang ternyata di antara mereka banyak sekali karakter orang yang sembrono menurutku saat bertutur kata. Mungkin tidak tahu atau tidak paham atas apa yang mereka ucapkan. Bukankah ada pepatah, ucapan adalah doa? Mungkin hanya sekedar pepatah ya, justru pepatah yang dibentuk itu seolah punya power untuk mengukuhkan sebuah ucapan itu akan benar terjadi. Kita ambil contoh saja saat kita ada di sebuah lingkungan kerja. Aku yakin di situ akan banyak sekali persaingan. Meski sebetulnya hidup bukan untuk bersaing. Karena setiap kita pasti akan berjalan di atas kaki kita sendiri. Dan yang menentukan arah tujuan hidup ya diri kita masing-masing. Bisa diartikan lebih luas lagi secara tanda kutip lah. Jadi menurutku hal seperti itu nggak etis juga untuk dijadikan pembahasan sehari-hari. Bahkan dengan lantangnya digembar-gemborkan di depan banyak orang. Banyak pertanyaan-pertanyaan sadis sering mendarat di telinga saat terjadi dialog atau percakapan spontanitas di tempat kerja. Mungkin gak cuma di tempat kerja ya, di tempat lain pasti ada lah. Misalnya nih, kamu kapan kamu nikah? Temanmu udah pada nikah, masa kamu belum? Nah, pertanyaan seperti ini udah jadi pertanyaan paling umum ya dimanapun berada. Semua orang jadi pesakitan saat mendengarnya, seperti disambar petir siang bolong lah, apalagi saat pertemuan keluarga ya mungkin ya. Yang jelas gak ada jawaban pasti atas pertanyaan itu. Harusnya kamu yang bertanya seperti itu pakai logika sehat dulu sebelum melontarkan begitu saja pada seseorang. Terutama para Jones alias jomblo ngenes. Aku berharap ada rasa menghargai dengan kelompok orang seperti mereka. Pertanyaan kedua nih, udah punya pacar? Pertanyaan ini juga sering aku dengar, bahkan dengan bangganya mereka yang bertanya tentang itu. Berupaya mencarikan pasangan untuk para jomblo tanpa melihat sisi internal yang bersangkutan. Ingat, belum punya pacar belum tentu gak laku ya. Pertanyaan yang ketiga. Nah ini pertanyaan ini agak kritis juga nih ya. Kapan hamil? Kok gak hamil-hamil? Teman kamu udah banyak yang punya anak loh, keburu tua ntar. Nah pertanyaan ini pertanyaan paling kritis untuk aku kulik. Bagi yang sudah punya keturunan, aku mengucapkan selamat deh. Hidupmu sudah cukup sempurna dengan itu. Meski hanya cukup saja ya, dan kamu hanya sedang merasa saja tanpa melihat faktor X yang lain. Lebih baik diberinya anugerah itu, kamu tidak sibuk dengan hidup orang lain, menghujani dengan banyak pertanyaan tentang itu.
Rasanya menyakitkan jika mendengar. Gak usah sibuk mengurus hidup orang lain, toh kamu juga belum tentu mampu mengurus hidupmu sendiri dengan baik. Sebaiknya jagalah ucapanmu, sikapmu, dan segala hal di hidupmu agar kelak Tuhan memberikan hadiah terindah di masa tuamu. Ketika kamu mampu memberikan pengajaran yang terbaik pada anak-anakmu di rumah, namun tetap jaga sikapmu di luar rumah. Jika kamu bersikap buruk di luar, menghina, mencaci, bahkan berprasangka buruk pada orang lain, gak menutup kemungkinan hal itu akan berbalik menimpa dirimu sendiri. Interval waktu membesarkan anakmu dari usia 0 bulan hingga dewasa akan banyak lika-likunya. Tuhan akan selalu memberi cobaan agar kita semakin dewasa berpikir. Bisa saja Tuhan memberi sakit atau anakmu yang sakit, kesulitan ekonomi hingga tak mampu memberikan pendidikan dengan baik pada anak. Apa kamu mampu menyambut masa depan mereka dengan baik? Aku rasa setiap orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Maka dari itu bersikaplah menghargai. Gunakan logika berpikir sehatmu sebelum memutuskan bahwa hidupmu sudah lebih baik dari orang lain. Kita tidak akan pernah tahu sepanjang apa usia, selama apa kita bisa mencari uang, sejauh apa kita bisa melangkah, sedekat apa kita pada anak-anak kelak, setinggi apa harapan kita tidak akan pernah tahu sampai mana. Apabila ada pertanyaan, bagaimana jika tidak punya anak? Bagaimana masa tuamu? Justru dengan pertanyaan itu, kita harus semakin kuat merangkul anak-anak kita dengan baik. Jangan sampai di masa tua kita seperti induk ayam kehilangan anak, atau mungkin malah sebaliknya. Percayalah, Tuhan akan selalu bersama orang-orang yang selalu berprasangka baik. Pertanyaan keempat, suamimu mana? Atau istrimu mana? Kok nggak pernah kelihatan? Biasanya pertanyaan ini akan terdengar di belakang telinga, menggunjingkan rumah tangga orang lain. Rasanya nggak etis aja, dan nggak sopan juga. Hal itu ada hal internal orang. Sebaiknya ada ruang privasi yang memang dibatasi. Meski hanya sekedar bertanya, aku rasa kita nggak perlu ikut campur urusan pribadi orang lain. Pastikan pasanganmu adalah yang terbaik, dan pastikan antena pasanganmu tidak mengarah ke rumah mantan. Jika terjadi, apa yang akan kamu perbuat? Buah dari kita mengunjingkan hidup orang lain bisa saja mengarah ke hal yang tidak baik pada pasangan kita sendiri. Nah, itu aja ya sedikit cerita dariku. Bukan bermaksud menggurui, aku hanya ingin berbagi saja. Pertanyaan-pertanyaan yang sadis meski hanya kalimat sederhana, namun sangat berimbas besar pada perasaan orang lain. Sakit hati jelas dong. Jadi tambah mikir, malu dengan lingkungan, akan merasa semakin sempit dalam circle pertemanan. Sekali lagi, tidak ada yang mampu menjamin masa depan kita dengan baik, kecuali kita mampu menjadi single fighter menghadapi berbagai macam masalah. Oke, sampai di sini ceritaku. Sampai jumpa di cerita berikutnya. See you next.